Fisika Olivia dengan NPM 254111134, program studi manajemen, kelas manajemen 25 grade. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam menurut Manan. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, mencapai ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Lalu ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at atau hasil. Lalu sidik yaitu jujur, amanah yaitu dipercaya, fatonah yaitu cerdas, tablik yaitu menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, lalu pasar modal syariah. Lalu kita masuk ke perbankan syariah. Perbankan syariah itu termasuk bank syariah. Bank syariah itu terbagi menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu ada bank umum konvensional. Bank umum konvensional itu terbagi juga menjadi dua, yaitu unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudorobah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Lalu ada yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah yaitu berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Lalu ada jasa keuangan. Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Lalu ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah. Lalu fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip lain. Selanjutnya yaitu definisi pegadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah yaitu
Rahin. Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin yaitu orang yang menerima gadai. Marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Lalu yang ketiga, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT menurut Heri Sudarsono 2007. BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dasar hukum BMT, dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat. Yang terakhir yaitu prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Lalu akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha. Lalu ada investor dan emitmen tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada investor. Emitmen maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar. Itu saja presentasi materi ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.